Shalom adik-adik, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini gimana nih kabarnya? Kalau Ciripla gimana kabarnya? Pasti baik dong. Nah kalau gitu, karena kita baik-baik aja, jadi kita berseri-seri ya. Kita semangat nih mau mulai sekolah minggu kita. Nah yang pertama kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Jangan lupa pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Tolong ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, Oke, kita udah bersemangat nih. Karena kita udah sama-sama bersemangat, kalau gitu adik-adik juga harus bersemangat ya. Sekarang kita mau lanjut, kita mau nyanyi lagu Markas Iblis Ku Hancurkan. Panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah ikut saksinya Tuhan. Anak sekolah ikut saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan kanan, bikin kacau setan. Kita ulang dari awal ya. Iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah ikut saksinya Tuhan. Anak sekolah ikut saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan kanan, bikin kacau setan. Oke, karena kita sudah memuji mendengar firman Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan nih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu. Kita waktu aku takut, mari kita berdoa. Ada air mata
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau telah memimpin kami. Sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati firman-Mu akan menjadi tema dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan, dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik semua, kalian apa kabar? Semoga baik-baik terus ya, baik-baik selalu. Nah adik-adik semua, karena hari ini hari Minggu, tadi juga kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Nah tadi kita udah berdoa kan? Kalau gitu kita siapin hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan ya. Nah adik-adik semua, hari ini aku mau cerita tentang bagaimana sih kita bisa berdoa yang benar. Gimana cara kita untuk berdoa. Nah, tapi adik-adik di sini pasti udah sering berdoa kan? Ayo, kalau malam suka berdoa nggak? Kalau mau makan suka berdoa nggak? Nah adik-adik, berdoa itu adalah jembatan kita atau cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus sering berdoa ya. Jangan lupa kalau mau tidur harus berdoa, kalau mau makan harus berdoa. Kalau bisa setiap saat juga kita berdoa untuk membangun relasi dengan Tuhan. Nah tapi adik-adik, hari ini aku mau ngajarin kita bagaimana sih cara doa yang benar. Di dalam Injil Matius, Tuhan mengajari kita cara doa Bapa kami. Nah adik-adik, udah ada yang tahu belum doa Bapa kami itu kayak gimana? Doa Bapa kami itu bunyinya seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita bisa belajar dari doa Bapa kami ini. Yang pertama itu adalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah di sini berarti kita mengakui keagungan Tuhan dan kita mengakui bahwa Tuhan itu besar dan kita mengakui kalau Dia hanyalah satu-satunya Tuhan kita. Nah di sini juga kita belajar kalau misalkan kita itu memuji Tuhan lewat kata-kata yang kita lontarkan. Nah, selanjutnya, dikuduskan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Nah adik-adik pasti semua tahu kan kalau Tuhan Yesus itu akan selalu memenuhi semua kebutuhan kita, kayak makanan yang kita akan makan, pakaian yang kita pakai, atau rumah yang kita tinggali. Nah, meskipun Tuhan tahu apa kebutuhan kita, Tuhan itu rindu dan Tuhan ingin mendengar apa yang kita butuhkan. Jadi kita bilang sama Tuhan nih, Tuhan tolong cukupkan makanan kami Tuhan, tolong supaya kebutuhan kami tercukupi, begitu adik-adik. Nah selanjutnya itu adalah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah adik-adik tahu kan kalau misalkan Tuhan Yesus itu selalu mengampuni seluruh dosa kita, tapi kita juga harus mengampuni orang lain seperti layaknya Tuhan mengampuni kita. Dan kita juga memohon ampun atas semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Makanya dibilang, Tuhan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu berarti kita juga harus belajar untuk mengampuni orang lain. Bukan cuma Tuhan yang mengampuni kita, tapi kita juga belajar untuk mengampuni orang lain. Nah selanjutnya itu adalah, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Itu sama seperti sebelumnya, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita udah mendapatkan pengampunan nih dari Tuhan, kita juga akan mendapatkan kehidupan kekal. Tapi kita juga harus mengakui kalau kita itu berbuat dosa dan berbuat kesalahan. Maka dari itu kita bilang kita minta pertolongan Tuhan, kita juga minta pengampunan dari Tuhan. Dan yang terakhir itu adalah, karena Engkau yang punya kerajaan, kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu berarti kita mengakui kedaulatan Tuhan. Itu berarti kita juga mau menggantungkan hidup kita pada Tuhan. Dan kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan.
Nah, kayak begitu adik-adik. Nah, dari situ kita bisa belajar kalau misalnya itu adalah cara doa yang benar. Yang pertama, kita memohon pimpinan Tuhan. Yang kedua juga kita mengakui kedaulatan Tuhan. Tapi kita juga meminta pengampunan dari Tuhan. Nah, adik-adik, poin selanjutnya adalah bagaimana kita bisa berdoa dengan benar, yaitu kita berdoa secara private, bukan kita koar-koar gitu keluar, bukan kita ngomong-ngomong ke orang kalau kita berdoa. Dalam Matius 6 ayat 6-7 dikatakan bahwa ketika kita berdoa, kita masuk ke dalam kamar kita tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bukan seperti orang fasik yang dia berdoa tapi teriak-teriak di pinggir jalan. Nah, Tuhan itu tidak menghendaki hal itu. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus bisa memberikan doa yang berkenan kepada Tuhan. Karena yang paling penting adalah bukan orang tahu kita berdoa atau tidak. Yang paling penting itu bukan orang harus tahu kita berdoanya seperti apa, tapi doa itu berkenan kepada Tuhan. Nah, Tuhan udah bilang kalau misalnya doa yang berkenan itu adalah kita masuk ke dalam kamar, tutup pintu dan berdoalah karena Tuhan ada di sana. Ya adik-adik, jadi mulai sekarang kalau kita berdoa, kita nggak usah kasih tahu nih ke orang kalau kita berdoa. Orang lain nggak usah tahu kita berdoa. Yang penting hubungan kita, yang penting bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana doa itu bisa berkehendak buat Tuhan. Nah, yang selanjutnya itu adalah bagaimana doa kita ini tuh bisa diterima dengan Tuhan, yaitu dengan kita berdoa secara hyusuk adik-adik. Bukan berarti kita kalau kita berdoa sepengennya kita, bukan berarti kita cuman minta-minta aja gitu, tapi kita tidak mengakui Tuhan atau kita tidak seakan-akan kita tidak menghormati Tuhan gitu. Kayak kita seenaknya aja main minta gitu. Tuhan, saya pengen rumah besar gitu. Tuhan, saya pengen penthouse, saya pengen apa? Bukan kayak gitu. Atau dalam artian kita memaksa Tuhan. Padahal Tuhan punya rancangan yang terbaik buat hidup kita. Padahal Tuhan tahu kalau misalkan apa yang kita butuhkan. Dan ingat ya adik-adik, kalau misalkan Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Gitu adik-adik. Nah, selanjutnya itu adalah kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus berdoa secara terus-menerus adik-adik. Karena seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kalau misalkan berdoa itu adalah jembatan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Allah harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Allah harus terus-terusan berkomunikasi dengan Tuhan atau meminta permintaan kepada Tuhan, atau kita memberikan pujian kepada Tuhan gitu adik-adik. Mungkin firman-Nya pada hari ini sampai situ aja. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa menjadi rema buat kehidupan kita ya. Nah, kalau gitu sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau ada hari baru yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, bagaimana cara kita berdoa dengan benar? Tuhan, bagaimana cara kita berdoa yang berkenan kepada Tuhan? Kiranya apa yang sudah Tuhan berikan ini atau yang sudah Tuhan firmankan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pernah luntur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik.